Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 17 Desember 2022. Hari ini kita masuki novena Natal hari yang kedua. Mari kita siapkan hati kita dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan diberkatilah saat Putra Allah dilahirkan oleh perawan Maria tersuci di sebuah kandang Bethlehem di tengah malam yang dingin dan mencekam. Demi saat anugerah agung mulia itu, kami mohon dengan sangat kepadamu ya Allah, sudilah mendengarkan doa-doa kami dan kabulkanlah permohonan kami ini. Kita hening sejenak menyampaikan wujud-wujud doa kita. Kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus dan Bundanya yang tersuci. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan yang maha bijaksana, semuanya kau atur dengan lembut dan perkasa. Datanglah dan bimbinglah langkah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Peres memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Raja Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Anom. Anom memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudarinya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Elihud. Elihud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai kepada Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Walaupun saya belum pernah ke Tanah Suci, tapi berkat ziarah-ziarah virtual, saya seolah-olah pernah ke sana. Ketika sedang memberikan renungan tentang Tanah Suci, ada umat yang bertanya kepada saya, Romo udah berapa kali ke Tanah Suci? Dan saya katakan, saya belum pernah. Umat ini nggak percaya karena saya menjelaskan dengan fasih. Hingga akhirnya serasa sudah pernah atau sering ke sana. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, di Bethlehem didirikan gereja kelahiran atau The Church of Nativity. Tepat di tempat Yesus dilahirkan, diberikan ornamen bintang berwarna silver dengan 14 sudut. Kenapa tempat ini diberikan simbol bintang dengan 14 sudut? Ternyata jawabannya ada dalam firman Tuhan hari ini. Bagi orang Yahudi, penelusuran silsilah keluarga begitu penting untuk menjaga kemurnian klan,
dan sebagai identitas leluhur yang harus dilestarikan. Mari kita cermati pembagian silsilah Yesus. Silsilah Yesus dibagi dalam 3 fase. Dan tiap-tiap fasenya ada 14 generasi. Fase pertama, dari zaman Bapak Abraham sampai dengan Raja Daud ada 14 generasi. Dari Raja Daud sampai dengan pembuangan Babel juga ada 14 generasi. Dan dari pembuangan Babel sampai dengan lahirnya Yesus ada 14 generasi. Total keseluruhan ada 42 generasi. Namun saya berhitung ulang-ulang dalam firman Tuhan hari ini, saya hanya menemukan ada 41 generasi saja. Apakah penginjil Matius ini salah hitung? Padahal dirinya adalah mantan pemungut cukai yang seharusnya pasti jago dalam hal berhitung. Ternyata penginjil Matius memang sengaja menyembunyikan satu generasi supaya kita cermat menemukannya. Ternyata di fase dari pembuangan Babel sampai dengan lahirnya Yesus hanya tertulis 13 generasi saja, bukan 14. Kenapa? Karena Matius dengan sengaja tidak memasukkan nama Bunda Maria dari daftar urutan generasi ala Yahudi yang sangat patriarkal. Padahal Bunda Maria juga adalah keturunan Daud, maka tidak heran Yesus pun dikenal dengan sebutan keturunan Daud. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, sejak awal dalam Injilnya Matius membuka silsilah Yesus Kristus dengan sebutan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Gelar ini menunjukkan bahwa Yesus adalah yang dijanjikan Allah, bukan hanya bagi Israel, tetapi juga bagi semua bangsa. Sebagaimana Bapak Abraham yang menjadi bapa bangsa-bangsa. Mari kita sambut datangnya Sang Mesias dengan penuh sukacita. Dan kita diajak untuk berbagi sukacita itu dalam kehidupan. Selamat bermenung, happy weekend untuk kita. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.